Shalom, selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan lanjut pelajaran agama Kristen kita bab 2 yaitu dampak dosa. Nah, sebelum mulai belajar, siapkan buku pulpen dan Alkitab dan simak dan dengarkan baik-baik penjelasan berikut ini. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya untuk memulai pelajaran hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dan materi ini bisa anak-anak pelajari juga di buku cetak halaman 6-9, yaitu pelajaran 2. Nah, anak-anak yang luar biasa, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah supaya anak bisa menyadari dampak dosa bagi hidup mereka. Nah, anak-anakku semuanya, pada saat ini saya ingin memulainya dengan sebuah cerita nih. Ceritanya terambil dari Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Ceritanya seperti ini. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Sejak saat itu, mereka tinggal di luar Taman Eden. Mereka tidak bisa masuk kembali ke Taman Eden karena di pintunya itu dijaga dengan malaikat dengan pedang yang menyala-nyala, siap untuk menyambar-nyambar siapa saja yang mau mencoba untuk masuk. Nah, anak-anakku semuanya, singkat cerita, Adam dan Hawa itu mempunyai anak. Anak yang pertama adalah seorang laki-laki. Mereka menamainya Kain. Anak berikutnya juga seorang laki-laki dan mereka menamainya Habil. Dan Kain ini itu bertumbuh menjadi dewasa dan bekerja sebagai seorang petani. Ia berladang, menghasilkan buah-buahan dan sayur-mayur. Sementara adiknya Habel menjadi seorang gembala. Ia memelihara banyak sekali domba. Nah, suatu hari, Kain dan Habil ada di ladang bersama-sama. Dan Kain berkata dalam hatinya, "Hari ini aku akan membawa persembahan kepada Allah di atas mezbahku." Jadi, Kain membawa hasil kebunnya. Ia meletakkan di atas mezbah dan membakarnya bagi Allah. Habil juga sedang membawa persembahannya kepada Allah. Habil membawa seekor anak domba peliharaannya dan mempersembahkannya kepada Allah di mezbahnya. Namun tiba-tiba Kain menjadi marah karena Allah menerima persembahan Habil. Persembahan Kain tidak berkenan bagi Allah. Lalu Kain mendengar suara Allah yang berfirman, "Kain, mengapa engkau marah? Jika engkau berbuat baik, aku akan berkenan kepadamu. Tapi jika tidak, dosa ada di pintu hatimu." Namun, Kain tidak peduli anak-anak. Ia sangat marah. Ia lalu mengajak Habil ke padang dan memukul Habil dengan keras sehingga Habil tersungkur. Lalu akhirnya Habil meninggal. Tiba-tiba terdengar suara Allah berseru kepada Kain, "Kain, di mana adikmu Habil?" Kain tidak berani mengatakan apa yang telah dilakukannya. Jawabnya, "Apakah aku harus menjaga adikku?" Tetapi Allah mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Kain. Allah mengetahui segalanya. Dan Allah berfirman kepada Kain, "Karena engkau telah melakukan dosa yang besar, ladangmu tak akan pernah lagi memberikan hasil bagimu. Engkau akan mengembara kemana-mana, jauh dari rumah. Engkau harus mencari makananmu di sana-sini. Engkau akan menjadi pengembara." Lalu anak-anak, Kain ketakutan. Kata Kain, "Akan jadi apa aku ini? Jika aku pergi dan mengembara kemana-mana, seseorang akan menemukanku, lalu membunuhku." Tetapi Allah mengasihi Kain. Allah berfirman, "Aku tidak akan membiarkan siapapun membunuhmu." Jadi, Allah membuat suatu tanda pada Kain
agar tidak seorang pun membunuhnya. Dan sejak saat itu anak-anak, Kain meninggalkan rumahnya. Dia mengembara jauh dari orang tuanya. Nah, itu cerita dari Bapak untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar lebih jauh, Bapak ingin mengulang lagi nih pelajaran minggu lalu tentang dosa. Bapak mau bertanya sekali lagi, apa itu dosa? Apakah dosa itu hanya sekedar kesalahan yang kita buat? Ternyata tidak, kan? Dosa bukan sekedar kesalahan yang kita buat. Dosa lebih dari itu. Dosa itu berasal dari kata hamartia, yang artinya apa kemarin? Meleset, ya benar. Meleset dari apa? Meleset dari firman Tuhan. Jadi, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Dan dosa ini anak-anak, itu hanya dapat diampuni. Diampuni oleh Allah. Allah lah satu-satunya yang berhak dan mampu mengampuni dosa manusia. Nah, kita lanjutkan ya. Mengapa manusia bisa berbuat dosa? Ada berbagai alasan yang melatar belakangi seseorang berbuat dosa. Karena apa? Dosa tidak terjadi dengan cara yang tiba-tiba, tetapi awalnya tumbuh sebagai bibit kecil di hati kita. Dosa itu awalnya adalah iri hati, dengki, amarah, serakah, keangkuhan, keinginan untuk menguasai. Cerita tentang Kain dan Habil, di mana Kain membunuh Habil, itu dilandasi oleh perasaan iri hati. Karena Allah menerima persembahan Habil dan tidak berkenan atas persembahan Kain. Dan Kain menjadi marah kepada Habil sehingga membunuh adiknya itu. Nah, anak-anak, ternyata dosa itu berdampak buruk ya bagi manusia. Apakah dampak dosa itu? Dosa dapat berdampak buruk terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dampak buruk terhadap orang lain misalnya, ketika kita menyakiti hati teman, itu menimbulkan rasa sakit hati serta siksaan kepada teman kita itu. Mereka akan merasa sedih, mereka akan merasa perih hatinya, dan mungkin mendapat siksaan yang berkepanjangan. Dan yang lebih lagi, mereka bisa menyimpan dendam terhadap temanku, terhadap orang yang melakukan dosa. Mereka bisa dendam terhadap orang tersebut. Dosa itu juga berdampak bagi diri sendiri. Ketika seseorang melakukan dosa, dia akan diliputi rasa cemas. Hatinya tidak tenang lagi. Dia merasa bahwa dia adalah ketakutan. Anak-anak ingat tidak cerita tentang Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa? Mereka sembunyi dari hadapan Allah. Mengapa? Karena mereka diliputi rasa takut dalam hatinya. Mereka tidak mau lagi berjumpa dengan Allah. Hati mereka tidak damai, diliputi rasa bersalah. Dan tentunya mereka juga tidak nyaman. Namun yang lebih mengerikan lagi, dampak yang lebih jauh dari dosa adalah hukuman kekal. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa dosa itu menghancurkan dan memisahkan manusia dengan Allah. Roma 6 ayat 23 di sana mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Maut itu adalah hukuman kekal di neraka. Dan dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Mengapa? Karena Allah itu kudus. Karena Allah itu maha suci. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hidupnya tidak kudus lagi. Oleh karena itu, manusia berada di dalam hukuman kekal itu. Nah, sungguh mengerikan kan? Dan hukuman itu pasti loh. Kain membunuh Habil tadi, itu menggambarkan salah satu contoh perbuatan dosa. Di mana Kain membunuh Habil adiknya, hanya karena amarah dan iri hati terhadap Habil. Apa yang dilakukan Kain tidak saja menyakiti hatinya, namun juga membuat orang tuanya sedih. Dan membunuh tentu saja sangat bertentangan dengan perintah Allah. Dampak perbuatan Kain bagi dirinya sendiri tentu saja apa? Kain diliputi rasa takut dan bersalah.
Dan dampak bagi orang lain, Habel kehilangan nyawanya loh. Dan juga orang tuanya merasa sedih. Oleh karena itu, Kain harus mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dari Allah. Nah, anak-anakku semuanya, Allah memandang masalah dosa ini sebagai satu hal yang serius. Allah tidak pernah menganggap enteng dosa. Allah tidak menganggap ringan dosa itu. Allah ketika kita belajar cerita-cerita dalam Alkitab, ketika ada seseorang melakukan dosa, baik itu bangsa Israel maupun juga tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Allah senantiasa menegur mereka. Allah senantiasa juga memberikan penghukuman. Ini menunjukkan bahwa Allah begitu serius terhadap dosa. Oleh karena itu anak-anak jangan main-main dengan dosa. Jangan anggap enteng dosa. Siapa sih yang bisa dapat mengatasi dosa itu? Dosa-dosa kita itu hanya dapat dibersihkan oleh Yesus. Dosa hanya dapat diampuni oleh Yesus. Darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu mampu mengampuni dosa kita. Mampu membersihkan kita dari segala dosa. Dan itulah satu-satunya jalan yang tersedia di muka bumi ini. Tidak ada jalan lainnya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7-9, di sana dikatakan seperti ini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, anak-anak, ini berarti apa? Bahwa ketika kita berdosa, yang harus kita lakukan adalah kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa kita. Sebab dengan cara kita mengakui dosa kita, seperti ayat tadi yang kita baca, maka Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Tugas kita ketika kita berdosa adalah kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita berterus terang bahwa kita adalah orang berdosa. Dan kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Karena apa? Masalah dosa ini adalah masalah yang serius. Dan ketika kita melakukannya, seperti ayat yang kita baca tadi di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, anak-anak, sebagai kesimpulan kita, dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Dan dosa itu memisahkan kita dari Allah. Dan ketika kita melakukan dosa, kita akan mendapatkan hukuman dari Allah. Oleh karena itu, jangan anggap enteng dosa. Akuilah dan minta ampun kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Nah, anak-anakku semuanya, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa ya. Allah pengasih, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang sering melawan perintah-Mu. Sinarilah hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus, agar hati dan pikiran kami selalu dituntun ke arah yang benar. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Setelah menonton dan mendengarkan penjelasan materi tadi, silahkan anak-anak mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari